Anak kampus swasta emang bisa ya daftar beasiswa ISMA? Halo, ketemu lagi sama aku Lia dan hari ini aku mau story time tentang pengalaman aku daftar beasiswa ISMA. Aku itu pertama kali tahu ISMA itu dari salah satu dosen aku sekitar pertengahan April tahun 2021. Beliau chat aku dan ngasih tahu aku kalau aku itu direkomendasikan oleh fakultas aku keperawatan untuk ikut beasiswa ISMA ini. Dari fakultas keperawatan yang direkomendasikan itu ada beberapa orang ya, aku dan juga beberapa orang teman aku. Tapi akhirnya yang lolos ke tahap selanjutnya untuk ikut seleksi internal Universitas Muhammadiyah Jakarta itu cuma aku aja dari Fakultas Keperawatan. Sekitar awal Mei tahun 2021, aku dihubungi oleh Kepala Kantor Urusan Internasional atau KUI UMJ untuk seleksi internal, yaitu berupa wawancara. Nah, aku dihubungi via WhatsApp oleh beliau dan hari itu juga beliau mewawancarai aku. Oh ya, seleksi internal UMJ itu cuma wawancara aja ya. Jadi kalau kita dinyatakan lolos wawancara oleh Kepala KUI atau Head of International Office UMJ, nah kita direkomendasikan untuk ikut English test. Bisa IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP, ataupun Duolingo. Ingat banget nih aku, waktu itu udah mau Lebaran Idul Fitri. Sekitar 13 Mei itu Lebaran Idul Fitri ya. Nah, otomatis tempat-tempat tes TOEFL itu udah pada mau libur ya. Nah, jadi agak susah juga tuh awalnya nyari tempat tes. Aku sampai menghubungi semua tempat tes TOEFL itu yang aku punya daftarnya. Kebetulan kita daftar tempat tes TOEFL itu juga dapat dari KUI ya. Jadi ya kita tinggal hubungi aja. Susah banget, akhirnya aku ikut juga TOEFL dan aku ngambil, kalau nggak salah itu aku ngambil yang tanggal 11 Mei. Itu Hamin 2 Lebaran Idul Fitri ya. Dan aku nih bisa dibilang ngambil tes TOEFL tanggal 11 Mei 2021 itu atau Hamin 2 Lebaran Idul Fitri itu termasuk nekat banget. Bayangin aja, deadline pendaftaran ISMA-nya itu tanggal 20 atau 21 Mei 2021, kayak gitu. Dan aku baru tes tanggal 11 Mei dan itu udah mau libur lebaran. Bayangin aja kan kalau tes TOEFL kayak gitu kan official result-nya itu pasti keluarnya itu H plus 14 hari kerja ya, sementara itu mau liburan. Jadi udah dipastikan harusnya ya nggak bakal keluar lah official test result-nya aku itu, tapi aku tetap ikut tes TOEFL itu. Oh ya, aku tes TOEFL-nya itu online ya, TOEFL ITP. Dan syarat untuk ikut ISMA itu TOEFL ITP-nya minimal 550. Dan sesaat setelah aku ngerjain TOEFL itu kan langsung keluar tuh, kalau TOEFL online kan result-nya itu langsung keluar di layar kita sesaat setelah kita ngerjain. Dan aku nilainya 540. Jadi aku sebenarnya kurang 10 poin, syaratnya 550 tapi aku hasil TOEFL-nya 540. Saat itu aku nangis sendirian di kamar karena sedih ya, kita udah ngeluarin ya uang cukup lumayan besar, menurut aku itu besar ya untuk anak kuliahan, sekitar 500.000 lebih untuk tes TOEFL dan aku nggak lolos. Persyaratannya 550 tapi aku cuma dapat 540. Sedih banget saat itu. Tapi aku ingat waktu itu, oh iya kan masih ada satu kesempatan lagi tes Duolingo. Ya udah deh, aku bertekad pokoknya aku harus ikut tes Duolingo, nggak apa-apa deh bayar 700.000 untuk Duolingo ya. Walaupun itu besar banget saat itu, tapi aduh kayaknya sayang banget kalau sampai nggak diambil ini satu kesempatan ini. Akhirnya aku daftar Duolingo. Dan bagusnya Duolingo ini hasilnya itu keluar H plus 48 jam. Jadi ya masih banyak kesempatan ya, kan deadline ISMA-nya itu tanggal 20 atau 21 Mei 2021. Dan Duolingo-nya ini aku ngambil sekitar, kalau nggak salah itu tanggal 17 Mei 2021. Dan ya aku ikut Duolingo. Selama nungguin 48 jam itu aku bener-bener deg-degan banget. Kayak udah pasrah. Kalau misalnya bener-bener Duolingo ini nggak lulus juga, ya berarti emang bukan rezeki aku untuk ikut ISMA. Tapi aku bener-bener berharap banget. Sampai aku berdoa tiap hari, ya Allah lolos dong ISMA kayak gitu. Karena bener-bener ini kesempatan emas banget untuk study abroad ya. Dan ya setelah 48 jam itu akhirnya keluar juga tuh tes result Duolingo-nya dan kalau Duolingo itu minimal itu nilainya 100 dan aku dapat 115 dan di situ aku seneng banget karena ya aku
lolos, aku bisa daftar ISMA karena tes English-nya itu memenuhi syarat. Akhirnya setelah English test result Duolingo aku keluar, aku langsung menghubungi Head of International Office UMJ untuk dibuatkan surat rekomendasi kampus. Karena untuk daftar ISMA ini butuh beberapa surat ya, diantaranya English Test Certificate, surat rekomendasi kampus, transkrip nilai, essay, dan lain-lain. Nanti di video-video selanjutnya aku bisa bahas deh satu-satu tuh persyaratan untuk daftar ISMA. Dari kampus aku, UMJ, total ada 8 orang yang ikut daftar ISMA. Pas daftar ini kita masih diseleksi lagi ya, yaitu seleksi berkas. Dan ke-8 orang ini dari fakultas yang berbeda-beda ya, ikut seleksi berkas. Setelah seleksi berkas, ada tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara. Dari UMJ, total 8 orang yang ikut seleksi berkas, dan cuma 6 orang yang lulus untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Dan wawancara ISMA ini menarik ya, mungkin nanti di video selanjutnya aku juga bisa bahas tentang wawancara ISMA ini. Dari 6 orang yang ikut tahap wawancara, 3 orang yang lolos. Aku dari Fakultas Keperawatan, kampus tujuan Universiti Putra Malaysia, Alda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kampus tujuan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Alisa dari Fakultas Teknik Arsitektur, kampus tujuan University of Sussex, England. Nah, jadi tahap seleksi ISMA itu sebenarnya cuma tahap seleksi berkas dan wawancara aja ya. Jadi bagi yang lolos wawancara, udah otomatis bisa dibilang sebagai awardee. Awalnya aku itu agak insecure ya untuk ikut ISMA ini, karena aku tahu saingan aku itu pasti banyak banget, terutama dari kampus negeri. Sementara aku dari kampus swasta. UMJ kan swasta ya, dan yang keterima itu hanya 1.000 orang, sementara yang daftar itu sekitar lebih dari 3.000, dan itu kan kayak bisa lolos nggak ya, kayak gitu ya. Dan ya aku bisa buktiin kalau aku bisa lolos. Dan yang perlu kita ketahui ini buat teman-teman, jadi selama kita memenuhi syarat seperti kita mahasiswa S1 semester 4 sampai semester 7 dan kampus kita itu di bawah naungan Kemendikbudristek RI, dan bisa dilihat ya di guideline ISMA, selama kita dan kampus kita memenuhi syarat pasti kita bisa kok ikut daftar ISMA, dan insya Allah kita juga bisa lulus. Dan yang gak kalah penting juga, kantor urusan internasional or international office kampus kita itu punya crucial role untuk hal-hal ini ya, karena kalau misalnya mereka aktif pasti informasi ke kitanya itu juga lancar. Tapi kalau misalnya mereka kurang aktif ya kita juga mungkin bisa jadi kurang update informasi ya, seperti itu. Terus juga peran dosen-dosen kita penting banget, karena kalau mereka nggak ngedukung kita ya gimana kita mau ikut. Tapi kalau misalnya para dosen kita ngedukung kita penuh, itu enak banget, pasti semuanya lancar. Oh iya, satu lagi yang paling penting banget, dukungan keluarga itu selalu nomor 1 ya. Tanpa dukungan mereka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke teman-teman, sekian dulu story time tentang pengalaman aku daftar ISMA. Next videos bisa aku share lagi hal-hal lainnya. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, just feel free to text me in the comment box or just DM me on Instagram. So, thank you. See you.